Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, salam budak dari Nida. Kembali lagi bersama saya Tuh Bagus Rangin. Kali ini kita akan kembali membahas tentang belajar bahasa Korea. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang kata tunjuk ya. Kata tunjuk berikut digunakan untuk menunjuk kata benda yang posisinya sebagai predikat. Nah, pada dasarnya kata tunjuk itu ada 3 ya. I, ge, dan jo. Tapi ge dan jo itu artinya mirip ya, hanya saja penempatannya yang berbeda. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, sekarang i. I dalam bahasa Indonesia itu artinya ini. Nah, yaitu apabila benda yang ditunjuk dekat dengan orang pertama dan jauh dari orang kedua. Apa maksud dari orang pertama? Orang pertama adalah orang yang berbicara. Dan orang yang kedua adalah orang yang menjadi lawan bicaranya orang pertama tersebut ya, paham ya? Jadi untuk menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara dan jauh dari yang diajak bicara, maka itu harus menggunakan kata i ya, atau artinya ini. Nah, sedangkan ge artinya itu. Apabila benda yang ditunjuk jauh dengan orang pertama dan dekat dengan orang kedua. Ya, jadi apabila bendanya jauh dengan pembicara dan dekat dengan orang yang diajak bicara, maka benda tersebut ditunjuknya dengan menggunakan kata ge. Nah, dalam bahasa Korea ya, itu ge. Artinya adalah itu. Yang ketiga, jo. Nah, jo sama artinya itu, hanya saja penempatannya beda. Yaitu apabila benda yang ditunjuk jauh dengan orang pertama dan juga dengan orang kedua. Jadi sama-sama jauh ya. Jadi bendanya itu sama-sama jauh. Jadi pakainya itu jo. Contoh ya, saya contohkan satu-satu misalkan. Saya pakai gambar misalkan ya, contohnya pakai gambar ya, akan mencontohkan i. Misalkan sebentar, oke, pakai gambar di sini. Ini orang pertama, nah ini orang kedua. Nah, ini orang pertama, ini orang kedua. Orang pertama itu orang yang mengajak bicara atau orang yang berbicara, sedangkan orang yang kedua adalah orang yang diajak bicara atau lawan bicara dari orang pertama. Nah, apabila orang pertama ini menyebut ini, nah itu, ini adalah buku. Nah, sedangkan bukunya itu dekat dengan dia, itu ini adalah buku. Nah, maka pakainya itu i ya. Ini adalah buku. Nah, jadi pakainya i ya. Nah, contohnya jadi igosen cekim nida, itu kalau lengkapnya. Nah, apabila bendanya jauh dari orang pertama dan dekat dari orang kedua, maka itu pakainya ge. Pakainya ge. Contoh bahasanya atau contoh kalimatnya gimana? Misalkan si orang pertama itu ngomong ke orang kedua, apakah itu buku? Nah, menunjuk ke buku yang berada di samping atau di dekat orang kedua, maka pakainya ke ya. Nah, kemudian apabila jauh dari keduanya, maka pakai jo. Contoh, si orang pertama mengajak berbicara kepada orang kedua. Kurang lebih misalkan contohnya ngomongnya seperti ini. Apakah itu buku? Nah, sedangkan bukunya itu berada di misalkan di tempat yang jauh atau bukan di tempat orang pertama dan di tempat orang kedua, maka pakainya itu jo. Nah, apakah itu buku? Misalkan tempat, maka pakai jogosi cekim nikah, misalkan gitu. Nah, kalau ini mah gegosi cek imnika kalau pakai ini. Oke, paham ya? Jadi saya ulangi,
Kalau bendanya dekat dengan orang pertama, maka pakainya i. Apabila bendanya dekat dengan orang kedua, maka pakainya ge, artinya itu. Dan apabila bendanya jauh dari keduanya, maka pakainya jo. Sama artinya itu. Bedanya tempatnya saja. Lanjut. Nah, sekarang menunjuk suatu benda selain orang atau selain orang. Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Tadi sudah dicontohkan, hanya saja belum dijelaskan. Jadi rumusnya adalah i, ge atau jo ditambah. Saya ulangi. Jadi rumusnya, nah ini rumusnya ya. Maka i, ge atau jo ditambah gosi atau gosen ditambah kata benda dan ditambah imnida untuk kalimat positif. Kalau untuk kalimat pertanyaan itu jadinya imnika. Kalau untuk kalimat negatif itu pakainya i atau ga anim nida atau i atau ga anim nika. Contoh. Nah, ini ada contoh. Contohnya misalkan kita mau pakai i, nah ditambahkan gosi. Kenapa Pak tidak pakai gosen? Nah, oke, saya jelaskan sedikit. Gosi itu digunakan untuk kalimat pertanyaan, sedangkan gosen itu digunakan untuk kalimat pernyataan atau kalimat positif atau negatif juga ya. Yang penting bukan pertanyaan, pakainya gosen. Contoh ini. I gosi, nah ini ya, i gosi kabang imnida. I, nah di sini i ditambah gosi, nah ditambah kata bendanya ini gabang. Gabang adalah tas. Nah, ditambah imnida, maka ini artinya ini adalah tas. Oke. Contoh yang kedua, i ditambah gosi ditambah kata benda lagi kabang ditambah imnika. Imnika adalah kalimat pertanyaan. Maka ini dibaca i gosi kabang imnika. Karena ini kalimat pertanyaan, maka artinya adalah apakah ini tas? Nah, kemudian ini ada contoh lagi, i ditambah gosi ditambah kabang. Nah, kabang adalah tas ya, kata bendanya. Ditambah i anim nida. Ini bentuk kalimat negatif. Ini bukan tas. Seperti itu. Nah, untuk i gosi, ke gosi, jo gosi. Misalkan ini kan pakai i. Gimana kalau pakai jo ya? Bisa saja. Tinggal ditambahkan ke sini. Ge gosi gabang imnida, apakah itu tas? Ge gosi gabang imnika, maaf. Ge gosi gabang imnida, itu adalah tas. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalau ini ke sini, ge gosi gabang imnika, apakah itu tas? Ge gosi gabang anim nida, itu bukanlah tas. Nah, seperti itu ya. Tinggal ditambahkan saja i, ge atau jo-nya, tergantung posisi bendanya itu dekat dengan orang pertama atau kedua atau jauh dari keduanya ya. Tadi sudah jelaskan di atas. Nah, untuk igosi, gegosi, jogosi, igosen, gegosen dan jogosen dalam bahasa Korea itu ada singkatannya atau bisa disingkat. Contoh ini igosi itu disingkat jadi ig. Sedangkan igosen itu disingkat jadi igon. Gegosi disingkat jadi gege. Gegosen disingkat jadi gegon. Kemudian jogosi disingkat jadi joge. Jogosen disingkat jadi jogon ya. Seperti itu. Jadi jangan bingung apabila Anda melihat atau membaca kata ig, gege, joge, igon, gegon sama jogon ya. Nah, itu singkatan ya dari igosi, igosen, gegosi, gegosen, jogosi dan jogosen. Nah, bagaimana kalau untuk menunjuk orang?
bukan benda. Orang sebenarnya itu kata benda, hanya saja dalam bahasa Korea dibedakan. Ininya ya, caranya, rumusnya itu beda. Kalau di kita di bahasa Indonesia mau menunjuk orang ya sama, ini dan itu saja, tidak ada bedanya. Orang ini, orang itu sama seperti itu ya. Tidak dibedakan dengan benda lainnya. Nah, kalau dalam bahasa Korea itu dibedakan. Jadi tidak seperti itu caranya. Kalau di Indonesia kan sama. Misalkan contoh, kita menyebut orang, menunjukkan orang ini kan gitu adalah guru. Nah, kita menunjuk ke suatu barang, misalnya buku ini, nah kan situ sama aja. Jadi ini itunya itu sama, tidak ditambahin atau tidak dikurangin. Nah, dalam bahasa Korea itu beda. Nah, untuk menunjuk orang, nah rumusnya adalah i, ge atau jo ditambah sarami atau saramen, ditambah nama orangnya atau jabatannya, ditambah imnida untuk kalimat positif, imnika untuk kalimat pertanyaan, iga animnida untuk kalimat negatif. Nah, jadi ditambahkan sarami atau saramen. Nah, sarami ini untuk kalimat pertanyaan, saramen untuk kalimat pernyataan. Contoh, nah, i ditambah sarami, nah itu ditambah sonsengnim ditambah im nida. Nah, ini kurang tepat sebenarnya, tapi gak apa-apa ya. Ini kalau bakunya itu harusnya pakai i saramen, harusnya pakai ini nih, harusnya. Sebentar, saya robah sedikit. Harusnya seperti ini harusnya. Oke, nah harusnya seperti ini. I saramen sonsengnim imnida. I ditambah saramen ditambah sonsengnim. Nah, sonsengnim adalah guru, tambah imnida. Artinya ini atau maaf, orang ini adalah guru. Nah, jadi ditambahkan saram. Terus contoh yang keduanya, i sarami sonsengnim imnika. Nah, apakah orang ini adalah guru? Nah, apakah orang ini guru? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian, bentar. Contoh yang ketiga, i sarami sonsengnimi anim nida. Orang ini bukanlah guru ya. Nah, seperti itu, paham? Saya ulangi, jadi rumusnya itu i, ge, atau jo ditambahkan saram dulu ya. Ditambahkan sarami untuk kalimat pertanyaan atau ditambahkan saramen untuk kalimat pernyataan, baru ditambahkan nama orangnya atau jabatannya. Baru ditambahkan imnida untuk kalimat positif, imnika untuk kalimat pertanyaan, i atau ga animnida untuk kalimat negatif. Nah, ini kan contohnya itu memakai sonsengnim, yaitu jabatan, yang artinya adalah guru. Contoh pakai nama, boleh. Misalkan, i saramen wawan imnida. Nah, seperti itu aja. I saramen wawan imnida. Orang ini adalah wawan. I sarami wawan imnika. Apakah orang ini adalah wawan? I sarami sonsengnim. I sarami wawan ni anim nida. Orang ini bukan wawan. Nah, seperti itu ya, sama saja. Jadi mau dimasukin nama orang bisa atau jabatan juga bisa. Nah, yang ketiga, kata tunjuk untuk menunjukkan tempat. Nah, tadi untuk menunjukkan benda itu pakai i, ge, dan jo. Nah, sedangkan untuk menunjukkan tempat itu pakainya yogi. Artinya itu di sini berarti tempatnya dekat dengan orang pertama atau sang pembicara ya. Nah, kemudian ada gogi. Gogi artinya di situ. Berarti tempatnya itu dekat dengan yang diajak bicara atau dengan orang kedua. Nah, yang ketiga, jogi
artinya di sana. Nah, ini berarti tempatnya itu jauh dari keduanya, ya. Jauh dari orang pertama dan orang kedua. Contoh yang Yogi dalam bahasa Indonesianya seperti apa? Misal contoh yang di sini ini Yogi. Contohnya misalkan eh, si pembicara berbicara seperti ini. Di sini adalah LPK bahasa Korea. Nah, seperti itu ya. Di sini adalah LPK bahasa Korea. Berarti LPK bahasa Korea itu berada di tempatnya atau tempatnya itu berada di si orang pertama atau si orang yang berbicara. Nah, untuk contoh Gogi di situ. Berarti tempatnya itu dekat dengan orang kedua. Contoh kalimatnya, misalkan saya sebagai orang pertama menanyakan atau menelepon misalkan, halo, apakah di situ restoran Korea? Nah, berarti menanyakan ya ke orang kedua, apakah di situ restoran Korea? Berarti tempatnya adalah jauh dari orang pertama. Ya, atau tempatnya itu di tempatnya orang kedua berada ya. Nah, yang ketiga Jogi contohnya. Nah, ini di sana. Artinya itu di sana tempatnya itu jauh dari dua-duanya, dari orang pertama atau orang kedua itu jauh atau bukan tempat mereka sedang berbicara. Contoh, orang pertama ngajak ngobrol dengan orang kedua. Orang pertama seperti ini misalkan, saya kemarin habis dari pasar. Nah, seperti itu. Nah, terus si orang kedua ngomong menanyakan seperti, nah, kamu di sana beli apa? Nah, kamu di sana beli apa kan gitu. Nah, terus si orang pertama menjawab lagi, saya di sana habis membeli buah-buahan misalkan. Nah, di sana itu tadi kan membicarakan pasar. Nah, sedangkan pasar tersebut atau tempat tersebut jauh dari dua-duanya karena bentuk kalimat lampau ya. Tadi seorang pertama itu menyebutkan bahwa saya kemarin habis dari pasar kan seperti itu. Nah, berarti pasarnya itu jauh tempatnya atau maksudnya tempat mereka sekarang sedang berbicara itu bukan di pasar ya. Mereka sedang membicarakan pasar yang tepatnya bukan tempat mereka sedang berbicara sekarang seperti itu. Nah, rumusnya untuk menunjukkan kata tempat yaitu yogi atau gogi atau jogi ditambahkan partikel ga atau nen ya, ditambahkan tempatnya baru ditambahkan im nida untuk kalimat positif, im nika untuk kalimat pertanyaan, dan i atau ga anim nida untuk kalimat negatif. Nah, ini contoh yogi. Nah, ini ada sedikit rancu ini ya di tulisannya. Saya betulkan sebentar. Untuk partikel ga ini untuk kalimat pertanyaan, untuk partikel nen ini untuk kalimat pernyataan. Jadi milihnya ga atau nennya itu bukan masalah vokal atau konsonannya, karena ini mau yogi, jogi atau gogi itu semuanya akhirannya vokal. Jadi pakai ga atau nen. Hanya yang membedakannya yaitu ga untuk kalimat pertanyaan, nen untuk kalimat pernyataan. Nah, untuk di sini kalimat pernyataan ini sudah betul. Pakainya yoginen, baru gyosil im nida. Gyosil artinya kelas. Jadi, nah di sini juga salah tuh. Di sini adalah sekolahan, ini kurang tepat ya. Wah, ini bukunya kurang tepat. Gyosil itu artinya kelas ya, bukan sekolahan. Maaf nih, saya betulkan. Sekolahan adalah hakyo ya. Sekolahan itu hakyo. Kalau gyosil adalah kelas. Mohon maaf ya apabila ada salah penulisan di bukunya. Nah, ini kurang tepat nih, sebentar. Saya betulkan.
Oke, kurang tepat ya. Gyosil itu artinya kelas. Kalau sekolahan artinya itu dalam bahasa Korea itu hakyo. Ulang. Yoginen gyosil imnida. Di sini adalah kelas. Nah, untuk contoh kalimat pertanyaan. Yogi. Nah, ini harusnya pakai ga ya. Ini banyak yang kurang bener nih. Sebentar. Nah, pakainya ga karena ini kalimat pertanyaan. Yogi ga gyosil im nika. Apakah di sini kelas? Nah, terus dijawab lagi. Yoginen gyosili anim nida. Di sini bukan kelas. Oke, saya ulangi rumusnya. Yogi, gogi atau jogi ditambahkan partikel ga untuk kalimat pertanyaan atau ditambahkan partikel nen untuk kalimat pernyataan. Kemudian ditambahkan tempat, ditambahkan imnida. Ya, cukup dulu pelajaran untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau ada request juga silahkan tulis di kolom komentar. Apa yang mau dibahas nanti akan kita bahas ya bareng-bareng. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.